Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PPA 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa dibangun atas landasan teori-teori ilmu jiwa dan linguistik. Psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu linguistik memberikan informasi tentang seluk-beluk bahasa. Informasi dari keduanya diramu menjadi suatu cara atau metode yang memudahkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama, yaitu teori-teori psikologis. Menurut para ahli, sepakat bahwa proses pembelajaran terdapat unsur-unsur seperti contohnya dalam internal dulu, yaitu seperti bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pembelajar, dan dalam eksternal yaitu lingkungan, guru, buku, teks, dan sebagainya. Yang menjadi pokok perselisihan adalah jawaban terhadap pertanyaan yang berupa unsur manakah yang menjadi faktor dominan atau paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran, yaitu melalui dua teori besar dalam psikologi, yaitu teori behaviorisme atau dalam bahasa Arab al-sulukiyah, dan teori kognitif atau dalam bahasa Arab itu al-ma'rifiyah. Teori pertama memberikan perhatian lebih besar kepada faktor-faktor eksternal, sedangkan teori kedua lebih fokus perhatiannya kepada faktor-faktor internal. Dalam teori behaviorisme ini, pembelajaran adalah faktor eksternal dan bahwa merekayasa lingkungan pembelajaran adalah cara efektif untuk mencapai tujuan. Dalam pengajaran bahasa, teori behaviorisme ini melahirkan pendekatan audiolingual. Dalam pendekatan ini, peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih bentuk stimulus atau memberikan ganjaran dan hukuman, dan memberikan penguatan penentuan jenisnya, dan guru pula memilih baku, materi, dan cara mengajarkannya. Bahkan menuntunkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada pembelajar. Sedangkan teori kognitif menegaskan pentingnya keaktifan si pembelajar. Pembelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Jadi lingkungan bukan penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Menurut pandangan ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, atau menginvestasikannya atau menghubungkan dengan pengalaman terdahulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai. Kemudian dari teori-teori ilmu bahasa atau ilmu linguistik mempunyai pengaruh yang tak sedikit atau membawa konsekuensi perubahan-perubahan dalam mengembangkan desain pengajaran bahasa. Sumbangan ini terwujud pada hasil temuan linguistik yang berupa deskripsi bahasa, bahasa yang dapat dipakai atau berguna bagi pengajar bahasanya, yaitu aliran struktural. Nah, munculnya ketidakpuasan terhadap hasil-hasil analisis secara tradisional menyebabkan para ahli menelusuri bentuk-bentuk cara mengajarkan aspek bahasa. Kemudian lahirlah tata bahasa struktural yang mengakar pada filsafat behaviorisme. Beberapa teori tentang bahasa menurut aliran struktural ini dapat disebutkan antara lain seperti bahasa itu pertama-tama adalah ujaran, dan yang kedua itu kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan, dan yang ketiga setiap bahasa
memiliki sistem utuh dan cukup untuk mengekspresikan maksud dari penuturnya. Oleh karena itu, tidak ada satu bahasa yang paling unggul atas bahasa yang lainnya. Eh, Berdasarkan teori-teori bahasa tersebut juga ditetapkan beberapa prinsip mengenai pembelajaran bahasa, yaitu karena kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan, maka latihan menghafalkan dan menirukan berulang-ulang harus diintensifkan. Guru harus mengambil peran utama dalam proses pembelajaran bahasa seperti ini. Dan yang kedua itu, karena bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa, maka guru memulai pelajaran dengan menyimak kemudian berbicara, sedangkan membaca dan menulis dilatihkan kemudian. Dan yang ketiga, hasil analisis kontrastif, yaitu atau perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa yang dipelajari, dijadikan dasar pemilihan materi, pelajaran, dan latihan-latihan. Yang kedua yaitu aliran generatif dan transformatif. Aliran ini dipelopori oleh seseorang pakar linguistik Amerika, yaitu Noam Chomsky. Dia membagi kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seseorang penutur bahasa. Dan kompetensi menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat atau sintaksis, kemudian sistem kata atau morfologi, kemudian sistem bunyi atau fonologi, dan sistem makna atau semantik. Sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar ataupun dibaca, yang merupakan tuturan-tuturan seorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Oleh karena itu, performansi bisa saja tidak sempurna, dan oleh karena itu pula, menurut Chomsky, suatu tata bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performansi. Berdasarkan teori-teori kebahasaan ini, dirumuskan prinsip-prinsip mengenai pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, karena kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif, maka pembelajar harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan. Dan yang kedua, pemilihan materi tidak ditekankan pada hasil analisis kontransip, melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan bahasa. Dan yang ketiga, kaidah grammar atau nahwu dapat diberikan sepanjang hal. Itu untuk diperlukan oleh pembelajar sebagai landasan untuk mengkreasi ujaran-ujaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, asumsi yang berhubungan dengan pelajaran bahasa mencakup aspek yaitu seperti mendengar ataupun menyimak. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu seperti al-istima, atau bercakap-cakap, al-kalam, membaca, al-qiraat, dan menulis, al-kitabah. 4 keterampilan ini selanjutnya akan membangun metode-metode atau model-model dalam pengajaran bahasa Arab. Beberapa pendekatan pengajaran bahasa Arab ini dapat diuraikan sebagaimana ada dua, yaitu pendekatan secara komprehensif dan pendekatan secara parsial. Pendekatan komprehensif atau pendekatan all-in-one system ini berasumsi pengajaran bahasa harus dimulai dengan mengajarkan kemahiran menyimak atau mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam kata ataupun kalimat, dan melatih pengucapannya
sebelum pelajar membaca dan menulis dilakukan. Jadi urutan pengajaran kemahiran berbahasa adalah menyimak atau al-istima, berbicara atau al-kalam, membaca atau al-qiraat, dan menulis atau kitabah. Sedangkan pendekatan parsial, pendekatan ini memandang secara parsial sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pembelajaran ini diarahkan pada aspek tertentu dalam berbahasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.